Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all my students. How are you today? Welcome back to our channel with me Bu Sri Sumiyati, and I am going to tell you about our material today is for lesson 4 part 2. The activity is using is time to and is time for. Ya, pada pokok bahasan pagi hari ini kita masih lesson 4 ya, bagian 2. Kalau pekan lalu kita masih sama ya, judulnya times. Kemarin kita membahas tentang half past, a clock, a quarter to, and quarter past. Yang sekarang adalah using is time to and using is time for. Ya. Kita mulai halaman 29 listening. Yang F perintahnya adalah listen to and repeat after your teacher. Ya, saya akan bacakan, silahkan simak kemudian diikuti. It's time for dinner. It's time for class. It's time for homework. It's time to eat. It's time to go. It's time to do homework. Ya, not. It's sama dengan it is. Use a verb after to. For example, it's time to eat. Use a noun after for. For example, it's time for dinner. Nah, pada dasarnya it's time to and it's time for artinya ini waktu untuk titik-titik. Nah, jika for diikuti oleh kata benda ya, dan jika to maka diikuti oleh kata kerja. Contoh kata benda dinner, class, homework. Contoh kata kerja di sini eat, go, to, do ya. Do itu disebut kata kerja. Next, speaking. Yang G masih halaman 29. Perintahnya adalah role play the conversation with your partner. Kita baca ya. What time is it? Jam berapa sekarang? It is 5:30. Jam 5:30. It's time to go home. Bye Ben. Ini waktu untuk pulang ke rumah. Bye Andy ya. Bye, salam perpisahan. Next, halaman 30. Masih speaking. Yang H, yang H. Perintahnya adalah create a simple conversation based on the clue. Number 1 and 2 are example. Use it's time for bla 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 or it's time to bla bla bla. Ini ada contoh ya, perhatikan. Nomor 1 5 o'clock dengan go home. Ya, dibuat percakapannya. What time is it? It is 5 o'clock. Ya, 5:00 sama dengan 5 o'clock. It's time to go home. Ya, go itu kata kerja, makanya kita gunakan times to. Oke. Contoh yang kedua ada 7:00 sama dinner. What time is it? Jam berapa sekarang? It is 7 o'clock. It is time for dinner. Alright. Nah, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 silahkan praktekkan. Pilih ya nomor seperti nomor 1 apa nomor 2. Lihat kata di setelah jam kata benda atau kata kerja. Jika kata benda maka for, time for. Jika kata kerja maka times 2 ya. Jam 12 tepat berarti 12 o'clock. Lunch kata benda berarti for
lunch. Nomor 4, 6.30. Eat breakfast berarti gunakan time to. Nomor 5, gunakan time for. Nomor 6, take a bath, kata kerja gunakan time to. Nomor 7, study, kata kerja berarti gunakan time to. 8, gardening, kata kerja time to. Nah, silakan dipraktekkan ya. Tidak perlu feedback, cukup praktekkan di rumah saja. Sekarang yang halaman 30 bagian I, writing. Perintahnya adalah, what do you usually do on Saturday at the following times? Apa yang kamu biasanya lakukan pada hari Sabtu? Sesuai waktu di bawah ini. Complete the blanks. Lengkapi titik-titik di bawah ini. 9 o'clock in the morning. It's time for. Ini ada for berarti kalian cari kata benda. Nomor 2. Jam 1.30, 1:30 in the afternoon is time for. For berarti kita isiannya adalah yang kata benda. 7:45 in the morning is time to. Kita cari kata kerja. 3:30 in the afternoon is time to. Cari kata kerja ya. Misalkan jam 3.30 sore kira-kira kalian ngapain? Nah, 8 o'clock at night, jam 8 malam, it's time for. Nah, kita gunakan for, bisa bed ya, tidur ya. Kita kalau for berarti pasangannya kata benda. Silakan dilengkapi ya bukunya. Halaman 31. Reading. Perintahnya yang C, read the text below. Baca bacaan di bawah ini. Morning activities. Aktivitas di pagi hari. My mother wakes up early in the morning. Ibuku bangun cepat ya, ibuku bangun lebih awal setiap pagi. She wakes up at 5 o'clock. Dia bangun pada jam 5 tepat. My father wakes up 30 minutes later. Ayahku bangun 30 menit kemudian. He wakes up at 5:30. Dia bangun pada jam 5:30. My father has my mother prepare things. Ayahku membantu ibuku untuk menyiapkan segala sesuatu ya. My sister and I wake up at 6 o'clock. Kakakku dan saya bangun pada jam 6 tepat. My sister takes a bath first. Kakakku, ini my sister pokoknya saudara perempuan ya, bisa kakak bisa adik, tapi sepertinya ini kakaknya. Kakakku bangun atau mandi terlebih dahulu. We all have breakfast at 6:30. Kami semua sarapan pagi pada jam 6:30. My father drives us to school at 6:45. Ayahku mengantar kami ke sekolah pada jam 6:45, berarti 7 kurang ini ya, jam 15 menit sebelum jam 7 atau 6:45 menit. We arrive at school at 7 o'clock. Kami tiba di sekolah pada jam 7 tepat. He then goes to his office. Dia kemudian pergi ke kantor.
He arrives at his office at 7:30. Ayahku tiba di kantornya pada jam 7:30. After we left home, setelah kami meninggalkan rumah, my mother goes to market. Ibuku pergi ke pasar. She goes at 7:15. Dia pergi pada jam 7:15. She finished shopping at 8:30. Dia selesai berbelanja pada jam 8:30. She arrives at home at 9 o'clock. Dia tiba di rumah pada jam 9 pagi. She then cooks a meal at 9:30. Dia kemudian atau ibuku kemudian memasak makanan pada 9:30. 9:30. 9:30. We have lunch at 1 o'clock. Kami makan siang pada jam 1 siang. 1 o'clock. Sekarang answer yang berikutnya, yang K. Perintahnya adalah answer the question correctly. Jawab pertanyaan dengan benar. What time does the mother wakes up? Jam berapa ibunya bangun? Berdasarkan bacaan itu jam berapa? She wakes up at 5 o'clock. Nomor 2. What time do the children wake up? Jam berapa anak-anaknya bangun? Itu yang my sister and I, ya. Pada bacaan. They wakes up at 6 o'clock. What do they do at 6:30? Apa yang mereka lakukan pada jam 6:30? They have breakfast. What does the father do at 7 o'clock? Apa yang dilakukan oleh ayahnya ketika jam 7? Nah, cari di bacaan. He goes to his office. Where does the mother stop? Di mana di mana ibu berbelanja? She shop at market. Number 6. What time do they eat lunch? Jam berapa mereka makan siang? They eat lunch at 1 o'clock. Silahkan dilengkapi buku kalian masing-masing, ya. Lanjut, halaman 31. Perintahnya adalah what do you usually do on Sunday? Apa yang biasanya kalian lakukan pada hari Sabtu? Hari Ahad atau hari Minggu. Answer the question below. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. What do you do in the morning? Apa yang kamu lakukan di pagi hari? Biasanya di hari Sabtu ngapain, ya? Kalau usually berarti aktivitas yang biasanya dilakukan, ya. Kejadiannya biasanya berulang-ulang. Tense yang digunakan adalah simple present. Ini contohnya, I wake up at 7 o'clock. I take a bath. I have breakfast. Di pagi hari biasanya dia bangun kalau hari Ahad bangun pada jam 7 pagi, 7 tepat. I take a bath, saya mandi. Terus I have breakfast, saya sarapan pagi. Nah, pertanyaan nomor 2 belum ada jawabannya. Silahkan, ya, kalian kerjakan. What do you do in the afternoon? Apa yang kamu lakukan pada sore hari? Ini jam 12 sampai jam 5 kira-kira ngapain, ya? Apa aja biasanya, ya? Biasanya apa saja? Kita gunakan simple present, ya. Subjek kemudian kata kerja 1, ya. Yang ditanyakan kamu berarti semua jawabannya pakai I, ya. Mungkin kalau sore ngapain? Bermain bola. Misalkan I play football, atau masih banyak lagi, ya. Masing-masing 3 kalimat. Nomor 3. What do you do in the evening? Apa yang kalian lakukan pada
petang hari. Biasanya ngapain di sini? Mungkin kalian bisa kalau hari Ahad mungkin nonton TV, I watch the TV, atau mungkin dan masih banyak lagi. Number 4, what do you do at night? Apa yang kamu lakukan pada malam hari? Mungkin kalian tidur ya, atau mungkin sebelumnya bermain dengan adiknya. Dan silahkan dikerjakan ya aktivitas pada hari Ahad. Oke. Setelah kalian sudah mengerjakan ya yang M, writing, perhatikan selanjutnya. Perintahnya adalah write what you usually do on Sunday. Dibuat ke dalam paragraf. Ya, kata-kata tadi dibuat dalam bentuk cerita ya. Bisa ditambahkan nanti ada kata penghubungnya then, kemudian ya, atau and, atau or, seperti itu ya. Ditambahkan dengan conjunction ya, kata penghubung. Dibuat dalam bentuk cerita. Terakhir, mini dictionary, kamus kecil. Hap setengah, pas lewat, hap pas lewat setengah jam, quarter seperempat, quarter to 15 menit sebelum, quarter pas lewat 15 menit, o'clock tepat. Nah, ini kosakata di lesson 4. Silahkan dipelajari. Untuk tugas silahkan kerjakan di rumah saja ya. Pekan lalu kalian sudah ada tugas kirim ke Bu Sri. Pekan ini silahkan kerjakan di rumah saja ya, bersama Umi atau abinya atau kakaknya. Okay class, I think enough my explanation today. Thank you for your attention. Forgive me please if I have mistake. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah I will continue our lesson for next weeks. Oke class, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.